semuanya, apa kabarnya? Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Gabriel Nusyul. Kalian tahu gak sih apa yang mau aku liput hari ini? Penasaran gak? Langsung aja. Jadi aku mau jelasin yang aku mau liput hari ini salah satu eskul dari SMA Bekasi, lebih tepatnya divisinya. Saya mau liput eskul spasi divisi Depregan. Nah, kebetulan di sini aku sudah ada di ruangan galeri, di mana di sini biasanya dilaksanakan kegiatan eskul spasi divisi Depregan. Nah, kalau sebelum itu kita tahu juga, sebelum kita masuk lagi, kita lebih tahu dulu Depregan itu apa. Jadi Depregan itu eskul musik tradisional dari salah satu cabang divisi spasi. Gamelan yang dipunyai di sini gamelan Sunda. Kalau teman-teman tahu, gamelan itu jenisnya berarti selain ada gamelan Sunda, ada gamelan Jawa, gamelan Bali, gamelan Gambang dan Rasmi. Nah, kebetulan yang di sini itu yang kita punya adalah gamelan Sunda. Bisa teman-teman lihat di sini ada gong, bonang, saron, kendang dan juga jenglong. Nah, selain gamelan, divisi Deprenger juga mempunyai alat musik tradisional lainnya, yaitu ada angklung. Angklung di sini ada dua jenis. Ada angklung yang biasa dan juga angklung toel. Lalu ada salah satu alat musik tradisional lainnya dari daerah Sunda juga Jawa Barat, arumba namanya, atau rumba. Terbuat dari bilah-bilah bambu juga, dipahat sedemikian rupa, dibolongin, dan nanti disesuaikan nadanya. Ini untuk angklung toel. Angklung toel ini sendiri punya hak keistimewaan juga, hanya bisa dibuat oleh Ujo. Di sini sudah dihak patenkan oleh Kang Ujo. Halo semuanya, sampurasun para pencinta seni. Kita kali ini sedang berhadapan dengan Ibu Reni Nuraini selaku pembina spasi. Sampurasun Ibu. Oke, Ibu udah berapa kali menjabat Bu jadi pembina? Jadi pembina ekstrakurikuler seni di kelas Bekasi 2 kali. Tapi yang sekarang menggantikan dia tahun ajaran 2000. Untuk gamelan sendiri Bu ada berapa jenis ya untuk daerah-daerahnya? Kalau berapa jenis gamelan itu ada banyak ya. Kalau misalkan di Sunda ini ada gamelan gedung, gamelan gedung. Ini yang apa namanya, yang tersebar ada di Tata Sunda namanya. Ada juga yang di Jawa, ada di Jawa. Kalau di Bali ada gamelan Bali. Jadi semuanya punya khasnya sendiri kalau gamelan. Jadi gamelan sama, bahannya juga sama, dari logam, ya, logam yang biasanya dipakai itu salah satunya perunggu, kuningan, besi yang paling murah. Nah, yang kita punya ini bahannya dari besi. Nah, yang kita punya ini namanya gamelan gedung, seperti itu. Beda lagi kalau kamu main ke Jawa. Nah, gamelannya Jawa ada gamelan pelok, salendro, ada banyak. Oke, tadi Ibu kan udah jelasin banyak ya Bu. Kalau untuk yang di Patra sendiri itu dari daerah mana? Kalau yang ada di SMA 14 gamelan, ini gamelannya ini gamelan gedung, ya, gamelan gedung yang memang sudah tersebar di tanah Pasundan atau di Sunda. Kalau ini memang
Ya cuma di Sunda itu, kalau di Jawa beda lagi. Ini mah untuk karena degung, gamelan degung artinya apa? Ada artinya juga kenapa degung? Ya, Maksudnya enggak? boleh Bu monggo. Degung itu ngadeg. Ngadeg itu kalau bahasa Indonesianya berdiri, ngadeg. Hmm. Degung kan? Ngadeg itu berdiri. Nah, gungnya itu adalah agung. Artinya adalah kemegahan. Nah, Pangagung itu adalah seorang bangsawan. Jadi dulu seperangkat alat musik gamelan ini ya orang-orang bangsawan yang punya. Seperti itu, makanya disebut degung. Degung itu ngadeg, berdiri dengan agung, megah. Berarti zaman dulu itu yang punya gamelan Sunda, gamelan degung seperti ini hanya orang-orang yang ngaku ya? Ya, karena kan bahannya juga lumayan mahal, ya kan? Jadi untuk gamelan ini dulu itu tahun sekitar abad ke-18 adanya gamelan ini. Dan hanya orang-orang ya yang tingkatnya konglomerat lah gitu, yang di keraton apa gitu, sebelum jadi musik rakyat. Dan mereka ini juga kan selain gamelan, ini di belakang kita juga udah ada alat musik. Boleh ceritain sebentar tuh tentang Untuk The Preanger yang ada di SMA 14 ini adalah salah satu divisi kan ya, divisi musik tradisional, salah satunya gamelan degung ya khususnya. Ada di sini gamelan degung dan di sini juga ada angklung. Nah, angklung ini sudah angklung diatonis. Namanya angklung diatonis itu sudah memakai sistem konsep musik barat, yaitu dengan do re mi fa sol la si do, seperti itu. Tapi dulunya bukan do re mi fa sol la si do. Dulu itu pakainya apa? Pakainya ganti-gantilah. Sama pakai salendro dulu. Banyak juga jenisnya angklung itu. Ada angklung seret, angklung badeng, ada angklung doglo dan lain sebagainya, banyak jenisnya. Nah, dulu itu Bapak Daeng Sutikna namanya, karena ingin memperkenalkan angklung ini ke dunia, maka beliau dulu yang asalnya sistem musiknya pentatonis menjadikan sistem musiknya diatonis, supaya orang-orang luar sana, di luar negeri itu bisa menikmati sajian musik barat tetapi memakai alat musik tradisional. Jadi yang sekarang ini yang ada di sekolah kita ini angklungnya bisa mau lagu barat juga kita bisa tampil dengan ensemble musik angklung ini. Dewa 19 juga bisa pakai ini ya? Bisa, kamu mau lagu barat, mau lagu apa juga bisa. Yang penting sistem musiknya diatonis, yang do re mi fa sol la si do, seperti itu. Makanya ada hari angklung sebelumnya, tanggal berapa? Tanggal 16 November. Biasa dirayakan hari angklung sebelumnya, karena angklung ini sudah disahkan oleh UNESCO menjadi salah satu warisan budaya. Seperti itu. Terus juga Ibu, di sini kan kalau kita lihat kan banyak ada angklung, terus terutama juga gamelan. Gamelan itu kan namanya juga gamelan, itu bukan cuma satu alat musik ya. Jadi banyak banget anak-anak muda zaman sekarang pengiranya tuh gamelan tuh cuma kayak misalkan gamelan tuh cuma sarung doang, atau gamelan tuh cuma kayak benang doang. Ibu bisa jelaskan nggak satu persatu alat-alat itu aja? Di dalam satu set gamelan degung ini, yang namanya gamelan degung itu merupakan satu rangkaian waditra. Jadi isinya itu bukan satu alat musik saja, ada beberapa alat musik. Yang pertama ada saron. Saron itu ada terbagi lagi, ada saron 1, ada saron 2. Terus ada bonang, ada cengong, ada goong, ada kendang, seperti itu. Nah, yang namanya gamelan degung ini memainkannya harus kompak karena harus dengan tim. Gak bisa kita main sendiri-sendiri itu karena seperangkat. Berarti kalau seperangkat itu tidak satu orang memainkannya. Bagaimana caranya memainkannya? Dipukul. Sebutannya apa? Tabung. Makanya kalau kita memukul gamelan berarti disebutnya menabuk gamelan. Karena cara
termasuk pada apa? Idiopon tadi ya. Idiopon tahu kan ya? Iya. Idiopon namanya. Yang menghasilkan suaranya dari badannya sendiri, sama seperti itu. Angklung juga sama, butuh tim. Untuk memainkannya nggak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Jadi harus berapa puluh orang nih, misalkan 10 orang kan, 20 orang. Sama seperti gamelan. Jadi manfaatnya apa sih? Kita harus belajar alat-alat musik yang tim seperti ini. Ya salah satunya adalah mengikis ego. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Karena satu karya dan prosesnya juga bisa berbulan-bulan. Dengan tampilnya 3 menit. 3 menit, tapi Panjang prosesnya prosesnya. bisa berbulan-bulan supaya jadi bagus. Tapi bisa kita dadakan. Dan kalau satu tim itu ya udah satu tim. Jangan diganti-ganti. Kecuali kalau sudah bisa semuanya. Dan beberapa lagi Bu, ini kan kalau kita lihat kan banyak nih jenis alat musik. Tadi Ibu sudah jelaskan dari bagian gamelan. Nah di sini juga seperti yang kita lihat ada beberapa alat musik dari bambu juga nih yang saya lihat nih. Iya. Ini yang dipunyai oleh 14 alat musik bambunya apa aja ya? Oke. Alat musik bambu sebetulnya kan ini rangkaian. Ini kan melodi kecil ya. Iya. Melodi kecil itu ada 30. Nah yang di sini itu melodi besar. Nah melodi besar yang di bawahnya ada yang 3 tabung itu namanya akompanyement. Kalau akompanyement itu adalah alat musik angklung yang khusus untuk akor. Nah di sini juga ada alat musik angklung toel namanya. Nah kalau angklung toel ini sudah kayak piano ya sistemnya ya. Cuma ini nggak bisa kita bikin. Oh ini harusnya bikinnya di mana? Di Ujo. Jadi dari mana kita beli? Wajib di Ujo. Kenapa harus seperti itu? Karena sudah dikasihkan oleh Ujo. Jadi hanya Ujo yang bisa membuat dan mengeluarkan produksinya untuk dijual itu hanya Ujo. Untuk khusus untuk angklung toel. Kalau yang ini bisa saja pengrajin angklung yang ada di Sunda ya, khususnya ini bisa di mana aja banyak yang produksi, kecuali yang angklung toel. Seperti itu. Lalu satu lagi Bu, tadi ada alat musik di sana. Itu kan sama-sama dari bambu juga ya Bu ya. Itu kira-kira apa namanya? Ini namanya arumba. Ini namanya arumba, sama halnya seperti yang lain juga. Cuma kalau misalkan itu lebih ke pola-pola akor, lebih ke kayak kalau di gamelan itu kayak ngerincik kan. Oh. Jadi ada melodi-melodinya. Oke Bu, yang terakhir berdirinya The Prengal itu kapan ya Bu? Kapan ya? Kalau The Prienger itu kalau gamelannya sih sudah lama ya. Iya. Sudah lama terbentuk. Cuma kalau nama The Prienger itu pada tahun 2023 kayaknya. Oh, apa 2024 gitu. Pas saat SMA 14 beli angklung. Ya, pas waktu itu beli angklung, akhirnya ibu membentuk tim untuk penampilan angklung pada waktu itu. Akhirnya dibentuklah nama The Prienger. Jadi dulunya sudah ada, cuma namanya baru kemarin, 2 tahun kemarin lah. Oh. Jadi itu saya lihat beberapa kayak ada yang di YouTube itu 5 tahun lalu gitu. Lebih tepatnya kayak 2020 atau 2000 Gitu. iya 2019. Namanya sudah The Prienger? Belum Bu. Belum. Tapi gamelannya sudah ada. Iya, gamelannya sudah ada. Cuma nama The Prienger-nya nggak sekali sekarang. Waktu pas kemarin membuat tim angklung waktu itu. Oke. Sekian dari saya teman-teman. Sebelumnya akan mohon kisahnya Bu nya. Oke, sekarang kita sudah sama Koor 1 The Prengal. Kita mau nanya-nanya nih ya Kak ya. Jadi yang pertama tuh kan kita udah lihat nih banyak banget nih alat musik di sini dan juga desas-desus banyak banget gitu prestasi yang udah diraih. Aku mau nanya prestasi apa sih yang udah diraih The Prengal Kak? Jadi selama aku menjabat dari tahun 2004, prestasi yang udah diraih sama yang ada di federasi atau bisa disebut gelar aksi
karakter siswa Indonesia. Oke. Kita mengambil mata lomba tempas sindiran. Nah, itu kita alhamdulillah di tingkat kota kita dapat juara 1 dan kita lanjut naik ke provinsi. Dan untuk yang kedua itu ada dari event FLS 3N. Oke. Kita mengambil mata lomba kreativitas musik tradisional dan alhamdulillah kita mendapat juara 1 lagi tingkat kota Bekasi. Oke, 2 kali berturut-turut juara 1 di tingkat kota. Oke, selanjutnya ini biasanya yang begini-begini ini kan selain latihan sama pendamping dan juga beberapa mungkin ada yang ngajar juga siswa di sini. Biasanya latihan di sanggar mana ya, Kak? Biasanya kita itu latihan di Sanggar Pajajaran atau biasanya pelatih kita ini bernama Bapak Karyana. Untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira nih Kak, apa yang membuat kamu tertarik di divisi entrepreneur ini? Oke, buat aku tertarik buat masuk yang pertama udah pasti karena lomba yang Galaxy itu. Itu kan aku juga main di situ kan, berperan di lomba situ. Ya terus mungkin dari apa ya? Dari alat musiknya juga aku tertarik gitu. Musik tradisional gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan ada 2 lomba tadi, Galaxy dan juga FLS 3N. Di mana-mana juga kita juga masukkan kedua lombanya ini. Bisa ceritain ulang nggak sih apa kendalanya gitu? Oke, kalau kendala dari lomba Galaxy mungkin kita apa ya kurang teliti sama technical meeting dari lombanya. Karena kan seharusnya alat musik itu nggak dibawa ke lokasi, harusnya itu hanya melalui rekaman. Dan untuk yang lomba FLS 3N mungkin kendalanya di rekaman aja sih. Kita udah ngetek dari subuh sampai siang. Ya kita masih ada salah-salahnya sih. Kayak pertama yang main suling fales, terus yang main bonang ketan gitu. Itu serius sih, kalau kita ingat-ingat tuh annoying banget Pak. Oke, sekian ya, karena melihat waktu juga sudah semakin larut malam. Terima kasih juga ya untuk Kak Sani untuk menyempatkan waktunya untuk liputan hari ini. Iya. Terima kasih semuanya. Saya akan contohkan salah satu lagu, namanya Pirigan Badaya. Ini biasa dipakai untuk gending penyambutan pengantin. Begini gendingnya. Ya udah nanti di-cut aja, Cok.